Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Natasha Odena Putri dengan NIM C1C022067. Di sini saya ditugaskan untuk membuat video dengan mata kuliah metodologi penelitian dengan dosen pengampu Dr. Wimi Eka Putra, SE, MSI, CIQNR, CSRS dengan tema teori dan pengembangan hipotesis. Baiklah, yang pertama yaitu teori. Kita harus tahu dulu apa itu pengertian teori. Teori adalah seperangkat konstruksi konsep, definisi, dan provinsi yang dirancang untuk secara sistematis melihat suatu fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel untuk menentukan, menjelaskan, dan memprediksi fenomena tersebut. Teori adalah generalisasi atau kumpulan generalisasi yang dapat digunakan untuk menjelaskan berbagai fenomena secara sistematis. Selanjutnya yaitu kerangka teoritis, merupakan sebuah fondasi di mana seluruh proyek penelitian didasarkan. Yang pertama yaitu definisi dari konsep atau variabel dalam model. Yang kedua yaitu mengembangkan model konseptual yang memberikan representasi deskriptif dari teori tersebut. Yang ketiga yaitu menyatakan teori yang memberikan penjelasan untuk hubungan antar variabel dalam model. Selanjutnya yaitu variabel. Pertama itu variabel terikat, merupakan variabel yang menjadi perhatian utama peneliti. Yang kedua yaitu variabel bebas, adalah variabel yang menyebabkan atau mempengaruhi, yaitu meliputi faktor-faktor yang diukur. Yang ketiga yaitu variabel moderator, merupakan variabel yang menghubungkan antar variabel bebas, variabel independen, dengan variabel terikat atau variabel dependen. Dan terakhir yaitu variabel perantara, adalah variabel hipotesis yang digunakan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat antara variabel lain. Selanjutnya yaitu pengembangan hipotesis. Pengertian hipotesis. Hipotesis berasal dari kata hypo yang berarti sebelum dan tesis yang berarti pernyataan atau pendapatan. Hipotesis dapat didefinisikan sebagai jawaban sementara yang sebenarnya masih harus diuji atau rangkuman teoritis yang diperoleh dari tinjauan pustaka. Selanjutnya yaitu manfaat dan karakteristik hipotesis. Manfaat hipotesis adalah satu, memberikan tujuan yang tegas bagi peneliti. Yang kedua, membantu dalam menentukan arah yang harus ditempuh. Yang ketiga, itu menghindarkan suatu penelitian yang tidak terarah. Selanjutnya, yaitu karakteristik hipotesis. Yaitu yang pertama, merupakan dugaan terhadap keadaan variabel mandiri. Yang kedua, dinyatakan dalam kalimat yang jelas hingga tidak menimbulkan berbagai penafsiran. Yang ketiga, yaitu dapat diuji dengan data yang dikumpulkan dengan metode-metode ilmiah. Yang keempat, yaitu dikembangkan dengan teori yang sudah ada atau hasil penelitian sebelumnya dengan penjelasannya logis. Yang kelima, yaitu hipotesis lebih baik dibanding dengan hipotesis kompetisinya. Yang terakhir, yaitu jenis-jenis hipotesis. Yang pertama, hipotesis nol, menyatakan tidak ada perbedaan antara dua variabel atau tidak adanya pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Yang kedua, yaitu hipotesis alternatif. Hipotesis alternatif mempresentasikan pemikiran peneliti mengenai penelitiannya yang berlandaskan pada berbagai teori dan literatur yang relevan. Yang ketiga, yaitu hipotesis direksional. Hipotesis direksional mengilustrasikan suatu kemungkinan dengan pernyataan lebih tinggi, lebih banyak berubah, atau lebih signifikan. Yang terakhir yaitu hipotesis non-direksional. Hipotesis non-direksional dijelaskan dengan prediksi yang dibuat tidak secara pasti terperinci karena peneliti tidak mengetahui apa yang diprediksi dari literatur sebelumnya. Sekian, terima kasih. Baiklah, itulah presentasi saya pada hari ini.